Kalau sudah anak cucu kita tidak bisa mengaji, tidak paham syariat Islam, tidak tahu agama, tidak tahu kemuliaan Rasulullah, maka itu kegagalan yang sesungguhnya. Apa yang Anda banggakan seorang direktur? Minta maaf, seorang presidenkah, gubernurkah, bupatikah, wali kotakah, kapoldakah, kapolreskah, kapolsekkah, wali kotakah, siapapun dia yang dikatakan sukses, maka sesungguhnya dia tidak sukses. Karena buat kaum muslimin, kesuksesan itu di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Inilah kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Camkan ini kita masing-masing, baik-baik ini. Ini ukurannya, ini standarnya kesuksesan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena kita ini adalah orang-orang akhirat, bukan orang dunia. Amma ba'd ayyuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak kurang senantiasa kita ucapkan, khususnya pada malam hari ini. Kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah seyogianya, sepantasnya membesarkan dan mengagungkan syiar-syiar Islam. Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kezahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi 12 Rabiul Awal, maka bulan Maulid ini kata ulama adalah bulan yang terafdal bagi kita umat Rasulullah. Kalau bulan yang terafdal bagi Rasulullah itu bulan Rajab, karena bertemunya Rasulullah dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau yang paling afdal bagi kita umat Rasulullah adalah bulan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kalau kita merayakan perayaan Maulidur Rasul, jangan terfokus pada bulan Maulid saja. Ini khusus kalau di Banjar. Ini di Banjar, wallahu alam di sini. Kalau di Banjar itu bulan Maulid selesai Maulid. Dan kita salah satunya pelopor ingin mengajak masyarakat di sana mengadakan maulid di luar bulan maulid, termasuk Guru Ahmad Syarifuddin, sama dengan kita rupanya. Karena memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terbatas oleh bulan. Kalau sampean ke Jakarta, start masuk bulan maulid, sampai bulan Rajab, sampai Sya'ban, maulid terus. Di pondok-pondok pesantren maulid, di masjid-masjid, di rumah-rumah, terus sampai habis bulan Sya'ban, mau masuk Ramadan baru selesai maulid. Maka bapak dan ibu kalau ingin mengadakan perayaan Maulidur Rasul SAW, tafadhal, silahkan. Tidak ada batasan untuk melaksanakan perayaan Maulidur Rasul SAW. Dan kita sebagai umat Rasulullah, apalagi mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah umat saja, sudah siogianya sepantasnya. Bagaimana kalau ada orang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad? Maka orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad ini sudah pantas kalau dia mengadakan Maulidur Rasul di rumahnya, walaupun kecil-kecilan. Itu gambaran kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling terpenting bagi kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengaku cinta kepada Rasulullah adalah mengikuti jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling penting bagi kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh
wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ambillah oleh kalian, maka amalkan oleh kalian, kerjakan oleh kalian. Dan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad, fantahu, tinggalkan oleh kalian. Ini perintah Allah bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita ingin dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dosa-dosa diampuni, maka untuk semua ini tidak sulit bagi kita untuk mendapatkannya. Bapak Ibu rahimakumullah. Satu saja modalnya, satu. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kata Allah, wahai kekasihku Muhammad, qul, katakan kepada hambaku, kepada umatmu, katakan. Apa kata Nabi Muhammad? In kuntum tuhibbunallah. Allah menyuruh Rasulullah seraya mengatakan kepada kita. Jadi ibaratnya Rasulullah yang berkata, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian, wahai umat Rasulullah, wahai hamba Allah, jikalau kalian ingin dicintai Allah, jikalau kalian ingin disayangi oleh Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Ini saja rumusnya. Tidak banyak dalam hidup kita, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Fattabi'uni, ikuti aku. Maka kalau kita mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah cinta kepada kita. Dan cinta Allah ini otomatis ketika kita mengikuti Rasulullah. Bukan kita minta cintai sama Allah, tidak. Akan tetapi itu didapatkan secara otomatis ketika kita mutabah. Allah akan cinta. Maka makna cinta Allah itu adalah ridha. Kalau ridha dan cinta Allah sudah didapat, maka surga tempatnya. Dan sambungan ayat ini masih ada. Kalau ulun sebutkan, bisa kami sebutkan ini sebagai bonusnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Coba Bapak Ibu, Allah ampuni dosa kita, dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Kira-kira masih kurang enggak nih? Kurang apa cukup? Kurang apa cukup? Cukup. Kalau dibilang cukup, cukup. Tapi jangan sampai di situ. Di dalam riwayat Nabi Muhammad SAW ketika bersama-sama sahabat, Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, di dalam sorga itu nanti ada orang-orang yang menyesal. Menyesal masuk sorga. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang sudah masuk sorga menyesal? Seperti apa itu? Siapa mereka? Maka Rasulullah melanjutkan, orang-orang yang menyesal di dalam sorga itu adalah orang-orang yang tidak memaksimalkan waktunya ketika berada di dunia ini. Apa maknanya? Sorga itu Bapak Ibu bertingkat-tingkat, kita tahu dan paham. Tapi banyak Bapak dan Ibu belum paham bahwa derajat sorga itu menunjukkan tingkatan, dan tidak boleh kita itu kesana kemari untuk melihat tingkat yang lebih tinggi di atasnya. Nah, ini masalahnya ini.
Surga Firdaus itu diibaratkan hotel. Kalau sekarang berapa hotel ada bintang 7 misalkan. Burjul Arab di Dubai. Nah, paling mahal hotel misalkan. Surga Firdaus paling tinggi. Al-A'la. Ini surga yang di bawah penghuninya ini tidak boleh naik ke surga Firdaus walaupun hanya untuk melihat-lihat saja. Ya Allah, izin dong mau lihat surga Firdaus, bagaimana fasilitasnya? Tidak bisa. Dan kita bisa bayangkan fasilitas hotel. Kalau antum sampean pernah masuk hotel bintang 5, kemudian masuk hotel bintang 1 atau bintang 2, maka akan paham bagaimana bedanya. Kira-kira mana yang lebih nyaman, bintang 7 tadi apa bintang 2 hotelnya? Bintang 7. Fasilitas lengkap, bahkan kamar mandi di dalam tuh sudah biasa. Nih kalau bintang 7 kolam renang di dalam. Kolam renang di dalam kamar. Pernah pian lihat lah? Belum pernah. Semua privasi luar biasa. Ini surga Firdaus Al-A'la. Fasilitas lengkap semuanya luar biasa. Jadi kata sahabat bertanya kepada Rasulullah, kebingungan orang surga ini sudah masuk surga menyesal seperti apa. Setelah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru faham. Anggap aja sekarang kita dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ini hadis Rasulullah. Bagaimana kira-kira, apakah kita sudah berpikir sekarang untuk mendapatkan surga Firdaus Al-A'la? Maka hati-hati, ada orang yang berkata, oh saya walaupun bagaimanapun asalkan surga terserah, tidak ada masalah. Walau di ujung-ujungnya aja. Di pelataran, kata Ustaz. Di pelataran atau di teras, atau kata orang biarlah di kampung-kampungnya asalkan surga. Na'udzubillah, hati-hati perkataan seperti itu, Anda akan menyesal. Kalau mintalah surga Firdaus Al-A'la. Kalau bintang 4, bintang 5, jangankan yang bintang 7, bintang 4, bintang 5 aja. Kalau kita diberi kamar lantai 5 misalkan, itu kunci tidak bisa untuk dipakai kamar lantai 6, lantai 7, tidak bisa, kecuali fasilitas umum, kolam renang, restoran, baru kita bisa mengakses ke sana. Tidak bisa dipakai. Itu tadi surganya Allah Subhanahu wa taala. Di bawah tidak bisa, ke atas. Tapi yang di atas boleh melihat ke bawah. Dan di dalam surga Allah, kalau kita berbicara surga, subhanallah, luar biasa. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbin bashar. Itulah surga yang disifatkan. Tidak pernah sama perasaan kita, bayangan kita dengan sesuatu kenikmatan, suatu keindahan yang dilihat oleh mata, dipikirkan oleh hati. Apa yang ada di dalam batin kita, lintasan-lintasan, oh begini surga, kayaknya seperti ini surga, seperti ini ada sungai dan seterusnya. Tidak, bahasanya tuh tidak sama seperti itu. Di dalam surga Allah luar biasa. Tidak akan sakit, tidak akan pernah sakit kita. Tidak menua. Apalagi tidak pernah sakit. Dilipat gandakan oleh Allah 100 kali kekuatan dari yang sekarang ini. Luar biasa. Dan Allah akan kembalikan sebaik-baik keadaan kita. Dan di dalam surga sudah cukup, tidak perlu lagi ibadah kepada Allah. Ada satu riwayat seorang hamba bersujud kepada Allah. Allah katakan, ya fulan, irfa ra'sak ya fulan. Wahai fulan, angkat mukamu, angkat kepalamu.
Hadza yaumul jaza. Ini adalah hari pembalasan, kata Allah, di mana aku membalas hamba-hambaku. Silahkan kalian nikmati semua apa yang ada di dalam surgaku. Fasilitas pakai, kata Allah, tidak ada urusan. Pakai tasbih, tidak ada lagi sudah tasbih. Tidak ada lagi zikrullah, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi semua ibadah. Hanya menikmati kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang di surga. Inilah yang harus kita dambakan. Tapi jalannya inilah tadi yang harus kita cari. Jalan menuju surga Allah. Kemudian at-turuq bi'adadi anfasil khalaik, kata ahli tasawuf. Jalan menuju Allah itu sejumlah banyaknya napas makhluk Allah. Atau bahasanya sebanyak makhluk Allah itulah jalan menuju Allah. Tapi dipilah-pilah mana jalan-jalan yang mudah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu jalannya adalah membantu pembangunan pondok pesantren. Nih, Nurul Muhibbin kalau masih membangun, bantu. Majelisnya, pondoknya, semuanya. Karena itu termasuk amal jariyah. Apa jariyah? Yang selalu jalan. Maknanya terus jalan kepada kita, sampai kepada kita walaupun kita sudah wafat. Kala Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Kalau sudah wafat anak Adam maka terputuslah amalnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah yang kita infakkan untuk masjid, musholla, pondok pesantren, jalan, semua, selagi semua fasilitas itu dipakai, ditempati, maka terus jalan pahalanya kepada kita. Kemudian al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang kita ambil ilmu kepada seorang ulama, kemudian kita ajarkan, kemudian kita mempunyai murid kita mengajarkan ilmu terus sampai zaman sekarang nih. Ilmu dari Nabi kita Muhammad turun kepada sahabat, tabi'in, tabi'in ila yaumi hada, sampai kepada kita. Ini ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang saleh, waladan saleh alladzi yad'u lah, anak yang saleh yang mendoakan kita. Kalau kita wafat, dia bertahlil, dia berzikir, dia baca Quran, pahalanya dikirim kepada kita. 3, amal jariyah. Yang 1 yang kekal, 2 bisa habis. Sedekah jariyah memang bisa habis. Kalau rusak, satu masjid disapu banjir, habis. Bangunannya habis, ya habis. Anak yang saleh ketika wafat, habis. 1 yang kekal, al-ilmu yantafa'u bih, itu kekal. Contohnya dari zaman Rasul sampai sekarang masih ada ilmu itu sampai kepada kita pengetahuannya. Bagaimana caranya? Saya bukan seorang penuntut ilmu, saya bukan orang yang alim. Masih ada caranya, yaitu dengan menyekolahkan seseorang. Misalkan kita beri beasiswa, kemudian dia alim, berhasil, mempunyai murid, muridnya mempunyai murid, terus bersambung, maka dia dapat saham terus di situ. Bersambung terus dan terus, tidak ada habisnya. Nah, itu ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kemudian kembali kepada apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Gampang bagi kita Bapak dan Ibu rahimakumullah. Tinggal mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa yang disuruh Rasulullah kita ikuti. Apa yang dilarang oleh Rasulullah kita tinggalkan. Dan ibu-ibu khusus mempunyai jalan yang sangat gampang untuk mendapatkan surga daripada surga Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza salatil mar'ah khamsaha." Apabila seorang perempuan salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadannya, wa ta'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, kata Rasulullah, dukhuli al-jannata min abwi jannatin min abwabin syi'ti. Udkhuli al-jannata min ayyi abwabin syi'ti. Itu kalimatnya. Maka kata Rasulullah, silahkan wahai kaum wanita, masuklah ke surga Allah dari pintu-pintu surga yang mana saja kalian suka. Nih Bapak Ibu rahimakumullah, khususnya ibu-ibu, kalau ingin selamat gampang. Salat 5 waktunya, puasa bulan Ramadannya. Artinya ini apa maksudnya dari hadis ini? Kerjakanlah oleh kalian wahai wanita-wanita daripada yang fardu-fardu yang sudah difardukan oleh Allah. Kemudian tambahannya taat kepada suaminya, maka silahkan pilih masuk surga dari pintu yang mana? Dari pintu 8 pintu surga, silahkan ambil. Yang berat itu kita laki-laki. Kullukum mas'ulun wa mas'ulun an ra'yatih. Ini yang berat. Setiap kita laki-laki ini dijadikan sebagai pemimpin, dan pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Lingkup yang paling kecil adalah rumah tangga. Kita jadi pemimpin sekarang, punya anak nih, dari istri kita, maka istri anak kita adalah tanggung jawab kita. Kalau kita tadi berbicara tentang mutaba'ah, tentang sholat, tentang apa lagi? Puasa. Apa yang diperlukan untuk semua ini? Maka yang diperlukan untuk semua ini adalah ilmunya. Sholat perlu ilmu. Puasa kalau mau diterima perlu ilmu. Perempuankah, laki-lakikah, siapakah, siapapun dia, maka memerlukan ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Apakah ilmu ekonomi, manajemen, ilmu hukum, ilmu apa? Ilmu agama, ilmu syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih harus digaris bawahi sekarang. Minta maaf, minta maaf. Orang boleh sukses, kata orang, S1, S2, S-teler, habis S-nya maksudnya, luar biasa, sebagai direktur, manajer dan seterusnya. Bangga orang tuanya, anakku seorang direktur, anakku seorang manajer, anakku sukses luar biasa, bekerja di luar negeri, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika di rumahnya neneknya meninggal, pulang kampung nih, orang yang sukses tadi pulang kampung, rame orang di rumah, masing-masing ada yang baca Yasin, mengaji, ada yang baca surah Alif Lam Mim, semua baca Al-Quran. Dia duduk di pojok. Kata orang-orang, itu Pak Direktur ngapain di pojok, tidak ikut mengaji. Kata yang lain, dia tidak bisa mengaji.
Si pintar, direktur, manajer, tidak bisa ngaji, tidak tahu agama, tidak tahu syariat, maka hakikatnya ini adalah kegagalan yang sempurna dari seorang orang tua. Faham? Itulah kegagalan yang hakiki, Bapak Ibu. Kalau sudah anak cucu kita tidak bisa mengaji, tidak paham syariat Islam, tidak tahu agama, tidak tahu kemuliaan Rasulullah, maka itu kegagalan yang sesungguhnya. Apa yang Anda banggakan seorang direktur? Minta maaf, seorang presidenkah, gubernurkah, bupatikah, wali kotakah, kapoldakah, kapolreskah, kapolsekkah, wali kotakah, siapapun dia yang dikatakan sukses, maka sesungguhnya dia tidak sukses. Karena buat kaum muslimin, kesuksesan itu di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Inilah kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Camkan ini kita masing-masing, baik-baik ini. Ini ukurannya, ini standarnya kesuksesan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita ini adalah orang-orang akhirat, bukan orang dunia. Siapa kita? Kita ini penduduk akhirat. Di dunia ini, kata Nabi Muhammad, kal abiris sabil, kayak orang nyebrang jalan aja, sebentar. Dalam riwayat yang lain, kal musafir, kata Nabi kita Muhammad, kayak orang musafir. Gimana orang musafir perjalanan? Dia singgah cuman mau kencing mungkin, dia mau sholat sebentar, mau makan, artinya sebentar. Dia akan melanjutkan perjalanannya. Mana perjalanan kita yang sesungguhnya? Apa tujuan kita yang sesungguhnya? Tujuan kita yang sesungguhnya adalah akhirat, surga Allah, ridha Allah yang kita lalui nantinya. Sebelum itu adalah kubur, alam barzakh. Sudahkah kita persiapkan ini, Bapak Ibu rahimakumullah? Sudahkah kita siapkan? Nih, Pondok Pesantren Nurul Muhibbin ini tempat adalah untuk menyiapkan anak-anak sampean untuk mendapatkan ridho Allah. Dan kalau mereka sukses mendapatkan ridho Allah, maka anak-anak sampean yang akan memberi syafaat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena anak bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat dikatakan, diceritakan, ada seorang hamba Allah yang ingin dimasukkan ke dalam neraka. Tapi setelah dimasukkan ke dalam neraka, anaknya tahu, anaknya tidak mau masuk ke dalam sorga, padahal dia sudah harus masuk ke dalam sorga. Katanya, aku tidak mau masuk sorga ya Allah, kecuali juga bersamaku orang tuaku. Maka pada akhirnya kata Allah, panggil Fulan bin Fulan. Ya Fulan, masuklah engkau bersama orang tuamu ke dalam surga. Ini anak-anak kita. Maka hati-hati yang punya jabatan. Jangan bangga punya jabatan. Gubernurkah, wali kotakah, bupatikah, kapolsekkah, siapapun dia. Jangan pernah bangga kalau tidak tahu agama, kalau tidak tahu apa-apa tentang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, waktu ini sebentar. Al-waqt kasayf, idza lam taqta' gata'ak. Ini waktu, hadirin hadirat. Kata ulama, waktu itu bagaikan pedang. Jika kau tidak potong, kau yang akan dipotong. Apa maksudnya? Waktu ini bagaikan pedang. Jika kau tidak menggunakan waktu, maka waktu yang akan menggunakan engkau. Kalau kita menggunakan waktu, manfaat namanya. Tapi kalau sudah waktu yang menggunakan kita, maka berarti tidak manfaat waktu kita. Umur ummati baina sittin wa sab'in rahimakumullah. Kata Nabi Muhammad, sabda beliau, umur umatku antara 60-70 tahun, khalas. Balik sudah ke sisi Allah kita. Ada orang tua sampean yang tidak mati? Ada kakek yang tidak mati, yang panjang umur sampai sekarang, ribuan tahun ada? Hah? Ada enggak? Maka itu cukup menjadi pelajaran bagi kita. Semua pulang, semua kembali ke sisi Allah. Kita pun akan pulang. Apa yang kita siapkan sekarang?
sebagai musafir. Pulang kampung, ya kita akan pulang kampung, kampung akhirat. Ini banyak pastinya di sini orang-orang luar semua, pendatang artinya nih. Ada Madura, ada Jawa, ada Banjar, Bugis, semua. Yang sewaktu-waktu pulang kampung. Betul tidak? Sekarang kalau sampean pulang kampung, bawa duit atau tidak? Bawa duit apa tidak? Bawa bekal apa tidak? Kalau tidak bawa bekal kira-kira bisa pulang? Terus bagaimana kita mau pulang ke sisi Allah kalau tidak ada yang kita bawa? Apa yang kita siapkan untuk pulang menuju Allah Subhanahu wa taala kalau bukan amal ibadah kita? Dalam riwayat Imam Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan satu hadis. Idza mata ibnu Adam, kata beliau, yatba'u salasa ala kuburihim, yang mengikuti kepada kuburnya itu 3 macam. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Isnan yarji'an wa yabqa wahid, 2 pulang, yang 1 cuman yang berhenti di situ. Kalau kita ke kubur nih, ngantar orang meninggal, orang wafat, mau di situ sebulan, 2 bulan? Pulang enggak? Selesai dikubur pulang. Mobil, motor yang dibawa mau ditaruh situ aja. Udah biar ada, tidak usah dibawa sudah. Ada? Enggak ada. Harta dibawa pulang, keluarga pulang, wayabqa wahid. Yang tertinggal tersisa hanya 1. Amaluhu, amal-amalnya ketika di dunia ini yang akan tertinggal. Amal baikkah, amal burukkah? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Maka malam-malam seperti ini, acara-acara seperti ini sudah senantiasa, sudah seyogyanya kita jadikan titik balik buat kita. Yang biasa lalai ibadah, ingat, perhatian. Yang malas bersedekah, jadi rajin bersedekah. Kata Ustaz tadi, fastabiqul khairat, ayo cepat berlomba-lombalah dalam kebaikan, karena semua kembali kepada kita. Kalau sampean menyumbangkan ke majelis Nurul Muhibbin, ke pondok Nurul Muhibbin, apa buat Ustaz? Tidak. Buat antum sendiri, buat anda sendiri, bukan buat siapa-siapa. Karena semua amal yang baik kembali kepada kita, amal yang buruk juga kembali kepada kita. Apa yang kita tanam, maka itulah yang akan kita petik. Itu rumusnya. Sekarang kalau kita menghitung-hitung apa yang lebih banyak, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kita dihisap. Kalau kata Al-Imam Abu Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, muhasabah itu setiap hari, setiap saat. Bagaimana muhasabahnya Imam Ghazali mengajarkan kepada kita? Kata beliau, hitung antara zuhur ke asar, mana yang lebih baik, yang lebih banyak kita kerjakan, kebaikan atau keburukan. Antara asar ke maghrib, antara maghrib ke isya, antara isya ke subuh, apa yang lebih banyak kita kerjakan? Apakah kebaikan, keburukan? Terus begitu. Dan beliau juga mengajarkan ketika kita menghisap diri kita sampai isya, apa yang lebih banyak yang kita kerjakan? Kebaikankah, kemaksiatankah? Maka kita tutup, kata beliau sebelum tidur, dengan sholat taubat 2 rakaat. Setelah sholat taubat 2 rakaat, beristighfar terus kepada Allah, baca doa sampai kita terlelap tidur. Itu yang diajarkan Imam Ghazali rahimahullah. Ada lagi yang diajarkan Imam Ghazali kepada kita.
Kata Imam Ghazali, kalau waktu 24 jam kita bagi 3. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, bagi 3. 24 jam dibagi 3 berapa? 8 jam. Sekarang 8 jam itu cukup apa tidak untuk istirahat tidur? 8 jam cukup. Maka 16 jam bawalah, kata beliau, untuk beribadah kepada Allah, menuntut ilmu, ini itu semua. Kita pakai 16 jam itu. Maka kalau umur kita 60 tahun dibagi 3 berarti 40. Betul tidak? Berarti 20 tahun cuman tidur santai, tidak apa-apa. Ibadah cuman 40 tahun. Kemudian kata beliau, kalau dibalik, yang santai berleha-leha 16 jam, ibadah cuma 8 jam. Mana rumusnya mau ke sorga, mana rumusnya mau ke sorga tuh mana? Kalau kita mengambil rumus ini, yang baik, baik, yang buruk, yang ibadah, ibadah artinya. Bagaimana kita menghitungnya sekarang? Umur sampean berapa? Hitung nanti di rumah. Hisab sendiri. Kalau bahasa orang Banjar, 20 tahun memicak wara. Maaf kalau tidak paham bahasa Banjar. Nah, bahasa Indonesia kalau tadi 20 tahun tidur saja itu kerjanya, mengumpulkan tai mata. Kalau dibalik, bagaimana? Ibadah cuma 8 jam, 16 jamnya santai, main domino, apalagi sekarang main game. Main game 4-5 jam tahan, luar biasa. Kalau udah mengaji 1 ayat, udah ngantuk langsung. Ini anak-anaknya ada yang hebat nih, main game nih. Ini umur berapa nih? Umurnya berapa? Hah? Majelis ta'lim masih tidur, hebat. Kapan ibadahnya nih? 12. Ini berapa? 13. Ini berapa? 14. Hah? 11. Rukun sembahyang berapa? Rukun sembahyang ada berapa? Ada 5, ada 6, ada 7, apa ada 2? Rukun sembahyang. Tahu enggak? Rukun sembahyang berapa? 5. Nah, ini rukun sembahyang berapa? Rukun sembahyang ada berapa? Di belakang berapa umur? 15. Berapa rukun sembahyang? 6. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah lil aliyil azim. Umur 15 kira-kira gimana? Kalau orang Hadramaut umur 15 sudah mengajar Ihya Ulumuddin. Sudah alim luar biasa. Minta maaf bukan ngetes ini. Supaya kita paham betul-betul kalau kita ini terlambat untuk belajar ilmu agama. Tapi tidak terlambat kalau masih ada nafas, masih sehat, kuat. Yang pasti di dalam riwayat hadis, innallaha la yakbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Kalau kita tanya Fir'aun, tobat enggak Fir'aun? Bertobat enggak Fir'aun? Fir'aun itu Bapak Ibu bertobat, tapi tidak diterima oleh Allah taubatnya. Ini hadisnya. Sesungguhnya Allah, innallaha la yakbalu taubatal abdi. Sesungguhnya Allah tidak menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, kalau sudah nyawanya di tenggorokan. Kayak Fir'aun sudah mau tenggelam di lautan merah. Ya Allah, aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun, kata Fir'aun dalam Al-Quran.
tapi tidak diterima. Hati-hati kita semua. Jangan mau tobat, sudah mau isdet, sudah di rumah sakit, sudah barunya tasbih, ada gak tasbih? Tasbih, apa lagi nyari tasbih? Waktu sehat nih, sekarang nih sehat nih, turun ke majelis ilmu, ke majelis sholawat malas, ke majelis zikir malas, majelis ilmu malas, semuanya malas. Merasa dia orang kaya, orang cukup, nyaman di rumah dengan ber-AC dan seterusnya. Apakah seperti itu kita? Kita ini hidup ini untuk ma'rifat kepada Allah, untuk beribadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah pas firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan bangsa jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tafsir Ibnu Abbas mengatakan, "Ai liya'rifuni." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ma'rifat kepada Allah. Apa maksudnya? Kita nih, semua nih, belum katakan tadi, saya sampaikan bahwa kita adalah penduduk akhirat. Ketika di alam ruh, semua ruh-ruh kita itu ma'rifat kepada Allah, kenal kepada Allah. Dan Allah ingin tahu nih, bagaimana hamba-hamba Allah, apakah masih taat kepada Allah? Maka dijadikanlah kita, diciptakanlah kita, ditiupkan ruh-ruh yang ma'rifat tadi kepada kita, untuk dilihat bagaimana ruh-ruh kita ini. Untuk membantu itu semua, maka Allah turunkan Rasul beserta kitab-kitab. Makanya kalau kita tersesat, kembali kepada hadis, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada ulama, untuk menuntun kita kembali ma'rifat kepada Allah. Itu bapak-bapak. Jadi ini jangan sampai habis di sini. Cuman suka kalau majelis maulid seperti ini. Yang paling utama menuntut ilmu. Ingat tadi, kita berbicara keras. Kenapa? Tentang ilmu, agar menjadi perhatian, betul-betul perhatian. Jangan bangga dengan sesuatu yang ada pada kita. Kalau kita tidak faham ilmu agama, syariat yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Dan kalau kita sudah punya, kita faham, bukan juga kita sombong. Karena ilmu untuk diamalkan, bukan untuk sombong atau apapun. Al-ilmu bila amalin kasyajar bila thamarin. Ilmu tanpa amal maka seperti pohon yang tidak berbuah. Fa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini lagi kata Imam Ibn Ruslan dalam kitab Sofatuz Zubat. Kalau seseorang itu beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, amaluhu, maka amal-amalnya mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima. Inilah kenapa perlunya ilmu. Ilmu agama, ilmu syariat. Kalau ilmu pertukangan, ada tukang di sini, tukang bangunan, kerjaan Anda tidak benar, kira-kira digaji apa enggak? Yang ada diomeli. Apalagi tukang potong rambut, jadi orang Banjar tukang gunting, rambutnya kesana kemari, motong rambut orang. Ujar orang Banjar itu berkutal-kutal. Kira-kira dibayar enggak? Apa artinya? Semua perlu ilmu. Tukang perlu ilmu, pertukangan. Yang motong rambut perlu ilmu. Bagaimana caranya motong rambut baik, bagus. Beribadah kepada Allah pun perlu ilmu. Sekarang kita kerucutkan ini. Ilmu apa yang wajib bagi kita? Ilmu apa yang perlu bagi kita? Ilmu itu ada yang membahas tentang sah dan tidaknya ibadah kita.
Ada ilmu yang membahas tentang sah diterima atau tidak. Jadi sah atau tidak, diterima atau tidak. Pertama, ilmu yang berbicara tentang sah atau tidaknya ibadah kita, itu ilmu fikih. Kalau semua rukun, syarat, sholat, semua lengkap kita kerjakan, maka sahlah sholat kita. Syarat, rukun, wudu, semua kita kerjakan, maka sah wudu kita. Tapi sudah diterima apa belum? Belum. Itu baru estafet sah atau tidak ibadah kita. Kemudian kita berbicara tadi rukun sholat. Ada berapa? Ada 6 kah? Siapa yang bisa jawab rukun sembahyang berapa? Anak-anak umur 15 sudah. Gimana? Rukun sholat ada 13. Yang dahulu, yang wahini 17. 13 kalau tumakninah dimasukkan beserta rukun. Ruku beserta tumakninah, i'tidal bersama tumakninah, sujud beserta tumakninah, duduk di antara dua sujud beserta tumakninah. Dikeluarkan tumakninahnya 4 jadi 17 rukun salat. 18, 19, 20 silahkan lihat bi Jeremy al-Khatib. Itu rukun salat. Berbicara lagi tentang rukun salat, takbiratul ihram. Bagaimana takbiratul ihram yang benar? Niat, baca Fatihah, ada 13 di situ. Preteli lagi satu persatu. Coba luar biasa. Apalagi masuk ke dalam-dalamnya. Orang sholat kira-kira kalau tanpa niat sah enggak? Asatid. Sholat tanpa niat sah enggak? Tidak sah. Yang lain? Sholat tanpa niat. Di sini katanya tidak sah, mungkin ada madhab lain. Ada pendapat lain. Sholat tanpa niat sah tidak? Pak, sah. Sholat tanpa niat sah. Bagaimana itu, Beb? Kan rukun itu. Niat itu. Ya, kita tidak pakai niat. Apa yang kita pakai? Azam namanya. Al-azmu yagumu magaman niyah. Bermula azam itu menduduki kedudukan niat. Hati-hati para asatid. Tanpa niat, ya. Apa sih azam itu? Apa sih niat itu? Nah, ini fikih Bapak Ibu. Niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Menyengaja sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaan itu. Salat misalkan, kita ingin sesuatu nih, salat. Jadi keinginan kita itu bersamaan langsung pada takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu niat. Kalau azam itu ghaira muqtarin bi fi'lih, tidak bersamaan dengan fi'ilnya. Yang penting nih contohnya seperti apa? Nah, ini yang penting. Seperti apa azam itu? Yang menduduki kedudukan niat. Kalau sampean mau ke masjid waktu zuhur, berarti hendak mau sholat zuhur, mau sholat zuhur, itu azam namanya. Keinginan mau sholat zuhur, tapi belum sholat, baru jalan ke masjid, itu azam namanya. Kalau niat sudah di situ, bersamaan keinginan kita itu bersamaan dengan waktu sholatnya sudah, Allahu Akbar. Boleh pakai azam, boleh. Ini madhab mana ini? Madhab Syafi'i. Dalam kitab apa? Oh kecil kitabnya, Nelo Roja juga ada. Cuman talimpati aja. Terus gimana azam nih? Dari rumah mau ke masjid, sampai masjid langsung Allahu Akbar. Tanpa niat, ya. Tanpa talafuz, ya. Sah, sah sholatnya. Tapi yang afdol bagaimana? Nah, yang afdol ini bihasa bihalih, tergantung orangnya. Yang mu'tadil, orang yang tidak punya sesuatu, dia sehat, tidak sakit. Maksud sakitnya apa? Ada nanti sakitnya apa maksudnya ini. Mu'tadil, yang afdal, talafuz bin niyah, sunnah.
Usalli fardhu dhuhri 4 rakaat dan seterusnya. Kemudian ketika takbiratul ihram Allahu akbar, qasdul fi'il wa ta'yin wal fardiyah 3 macam. Atau ujar orang itu qasdul fi'il ini apa namanya? Kata orang Banjar nih, kasat arat ta'yin, kata orang Banjar. Kasat arat ta'yin, yani qasdul fi'il wa ta'yin wal fardiyah. Yang dihadirkannya 3, qasdul fi'il, fi'ilnya usalli, sajaku. Fi'ilnya usalli tadi, wal fardiyah, zuhur dan fardunya. Itu yang 3 dihadirkan yang wajib dalam niat. Sekarang tidak dihadirkannya niat itu. Dia juga tidak talafuz. Apakah sah? Sah dengan azam tadi. Ada niat, ada azam, ada hajaz 3. Bagaimana hajaz? Ya hajaz nafsu, persiapan. Bagaimana persiapan contohnya? Mandi, pakai pakaian, baju, celana atau gamis dan seterusnya. Itu namanya hajaz. Dan ini tidak dihitung. Dan ini sangat bermanfaat bagi orang yang punya penyakit. Apa penyakitnya? Was-was. Pernah sampean ketemu? Usalli fardhu zuhur ya Allah. Allahu akbar. Usalli. Apa yang mau dipasang? Ya dulu alal khabal. Orang was-was itu menunjukkan orangnya bahlul. Khabal dalam kitab. Apa makna khabal? Karena pintar. Tuh orang was-was, hati-hati nih. Yang was-was, jangan lagi. Terus bagaimana? Nah ini nih. Solusi bagi orang yang was-was. Tidak usah sudah pakai talafuz, sudah usalli. Tidak usah. Terus ketika niat, Allahu Akbar. Ada lagi. Allah. Apa yang mau dipasang orang nih? Allah. Apa? Apa yang mau dipasang? Allahu Akbar. Sampai ke awak-awaknya, ke badan-badannya ikut. Alhamdulillah. Salah ini. Tidak benar. Karena belajar fikih tidak benar. Belajar fikih yang benar. Was-was, tinggalkan was-was itu. Hilangkan was-was. Kalau kita was-was dalam talafuz, dalam niat, tinggalkan. Kita pakai azam tadi karena dia menduduki kedudukan niat. Sah. Tapi bagi orang yang tidak was-was, pakai semuanya. Talafuz pakai, niat pakai. Kayak biasa, Allahu Akbar. Ini kita baru berbicara fikih. Was-was pasti banyak yang seperti itu. Sekarang banyak yang tidak paham dengan fikih. Hukum talafuz, hukum usalli. Apa hukumnya tadi? Usalli fardhu maghrib. Itu apa hukumnya? Sunnah apa wajib? Sunnah. Sunnah bagi siapa? Sunnah bagi siapa? Sekarang akan saya datangkan hukum talafuz yang makruh dan haram. Hukum talafuz yang makruh ketika kita tadi was-was. Allahu Akbar. Allah. Karena sunnah itu adalah liyu'in lisanal galab, untuk menolong lisan hati. Itu maksud talafuz itu. Menolong hati, mengingatkan hati. Ini wahai hati, nanti ingatkan waktu takbiratul ihram. Itu maksudnya. Ketika dia terganggu dengan itu, makruh hukumnya dia baca talafuz itu. Kemudian saya datangkan yang haram. Bagaimana talafuz yang haram? Kalau sudah Allahu Akbar, usalli, mengganggu kanan dan kirinya si makmum yang lain, maka talafuz Anda haram, bukan sunnah lagi. Hukum yang makruh aja sudah ditinggalkan, jangan kalian anggap itu sunnah lagi, buang. Karena bagi Anda yang was-was, itu bukan sunnah lagi, makruh. Kalau sudah was-was Anda mengganggu kanan dan kiri makmum, maka
talafus Anda bin niyahnya tadi menjadi haram. Itu fikih yadur ala illatih. Dia berubah hukum dengan ilahnya, dengan sebabnya. Makan babi haram, tapi bisa wajib. Bahkan makan teman sendiri boleh dalam kitab ahkam. Ini di hutan, udah capek, sudah tidak ada yang dimakan, ada babi, bismillah dah. Bigadril hajah, dengan gadar hajatnya, jangan sekenyang-kenyangnya. Oh, kita bawa ya nanti di perjalanan. Enggak boleh dibawa. Cukup di situ sudah. Makan sudah. Kenyang sudah. Teruskan perjalanan. Makan teman sendiri gimana? Itu di dalam hukum dibahas. Kalau kita bepergian berdua nih di tengah hutan belantara yang luar biasa, sudah tidak ada makanan ini dan itu, maka kita lihat yang mana yang lebih yang mana yang lebih lemah. Jadi yang lemah dikorbankan, tangan kah dulu batis kah? Itu hukum, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ini fikih, berbicara tentang sah dan tidaknya ibadah kita kepada Allah. Baru masuk kepada ilmu yang berbicara tentang diterima atau tidak amal ibadah kita. Itu ilmunya tauhid dan tasawuf. Tauhid berbicara tentang apa? Tauhid mengesahkan Allah. Allah itu satu pada sifatnya, asmanya, af'alnya dan zatnya. Maka tidak boleh kita mengatakan pada hakikatnya kita yang sholat, tidak boleh. Karena di situ tidak bisa kita sholat kecuali ada kudrat iradatnya Allah, kekuasaan Allah dan kehendak Allah. Itu ilmu tauhid, sifatnya mengesahkan Allah. Tasawuf berbicara tentang batin, tentang ikhlas. Apa lawannya ikhlas ini? Innallaha la yakbalu taubatal abdi. Ya, innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Maaf. Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima amal ibadah kecuali yang baik. Kata ahli tafsir hadis, maknanya itu adalah tidak menerima kecuali yang ikhlas dari amal ibadah kita. Lawan dari ikhlas ini amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Ujub, riya, sum'ah, takabur, hikit, terus sampai 101 penyakit hati. Khaufal fagar, hubud dunia dan seterusnya. Sekarang mengenali penyakit-penyakit hati ini aja perlu waktu. Bagaimana dengan mempelajari cara mengobatinya, cara menanggulanginya, penyakit riya, bagaimana? Apa itu riya? Kita misalkan satu riya. Riya itu adalah ibadah, orang yang beribadah ingin dipandang, ingin dipuji oleh orang. Itu riya. Kata seseorang, kalau begitu aku ndak usah lagi dah ke masjid, ndak usah lagi ke majelis. Karena dibilang orang aku ini paling alim lah, inilah itulah, digojlok lah, dibully. Dah aku sholat di rumah aja, insya Allah aman dari riya. Salah. Berkata Syekh Fudail bin Iyad, al-ibadatu linnas syirkun wa tarkul ibadah linnas riyaun. Ini tadi orang tidak paham ilmu, Yahanu mau lepas dari riya. Dia pikir sudah aman, dia sholat di rumah, tidak dikata-katain orang, lebih alim lah, lebih paham ini itulah, dan seterusnya. Dia sholat di rumah, merasa aman sholat. Padahal kata Syekh Fudail bin Iyad, bermula orang yang beribadah karena manusia, untuk manusia, itu adalah syirik. Karena beribadah lillah, untuk Allah, bukan untuk manusia. Sekarang watarkul ibadah linnas, dia meninggalkan ibadah karena manusia tadi. Dia meninggalkan ibadah di masjid, di musola, di majelis karena manusia, karena tidak ingin digojlok dan seterusnya oleh manusia. Maka kata Syekh Fudail, itu riya. Hati-hati. Terus bagaimana obatnya kalau riya?
Terus, terus dan terus lawan. Biar batin kita itu ria, ya aku ria, ya aku ujub, tapi di dalam proses mengobatinya, memperbaikinya. Karena memang di awal memang seperti itu. Nah, ini penyakit-penyakit hati ini luar biasa. Bahkan siapapun dia, tidak terkecuali orang-orang besar, ulama-ulama kena yang namanya penyakit hati ini. Yang paling banyak itu adalah hasad, hasud. Ini penyakit para jenderal ini, para ulama, orang-orang besar di mana-mana ini. Dan hasud ini kata baginda Rasulullah luar biasa, naudzubillah. Apa kata baginda Rasul dalam sabdanya? Diibaratkan penyakit hasud ini ibaratkan api memakan kayu bakar. Sangat cepat habis amal ibadah kita yang baik-baik itu habis dengan penyakit hasud ini. Amal ibadah kita luar biasa sebenarnya, tapi ada hasud, maka bagaikan api melahap kayu bakar. Semenit, 2 menit habis. Kalau sudah api melahap kayu bakar, kalau gedung seperti ini lama. Tapi kalau kayu 5 menit, kalau sudah api besar habis. Itulah amal ibadah kita kalau ada penyakit hasud. Pondok pesantren nih Hanyar nih Nurul Muhibbin, bisa jadi banyak yang hasud. Oh, ada apa itu pondok pesantren baru itu? Oh, itu ustadznya muda, di sini tua dan bisa jadi. Itu penyakit hasud. Ada di mana di Pemangkih situ ada seperti itu. Oh, itu ustaz muda, bukan siapa-siapa, cuman majelisnya tambah besar. Wah, ini luar biasa. Dan ini di mana-mana penyakit hasud ini. Itu baru satu penyakit hati. Coba bisa menghabiskan amal ibadah kita. Bagaimana kalau banyak? Maka yang paling utama kita harus tahu dulu apa saja penyakit hati itu. Sehingga kalau kita kena, kita sudah tahu, faham, oh ini ria, oh ini ta'ajub binafsih, ini artinya ini ujub nih. Apa ta'ajub binafsih itu? Rasa bangga dengan diri sendiri, rasa hebat dengan sendirinya, dengan diri sendiri. Kayak apa? Anak tadi gimana? Wah, mantap kah? Itu ujub itu. Apalagi tadi tauhid, naudzubillah. Kata Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah Al-Haddad, orang yang tidak belajar ilmu tauhid, maka dia pasti terkena syirik. Sya'am aba. Syirik apa? Syirik khafi. Orang yang tidak belajar ilmu tauhid, Bapak Ibu, pasti dia itu syirik kepada Allah. Artinya menduakan Allah, pasti itu. Sya'am aba, mau ataupun tidak, sengaja ataupun tidak, pasti kena dia. Tidak sengaja, iya, karena dia tidak faham dan tidak tahu ilmu tauhid, sehingga tidak bisa mengembalikan kepada yang punya segala sesuatunya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mungkin acara-acara besar apa, oh iya, itu kalau bukan saya itu tidak beres urusan kemarin tuh. Oh, itu kalau bukan saya yang bantu itu tidak mungkin jalan acara itu. Nah ini nih, kalau bukan karena aku, kalau bukan karena saya, itu syirik khafi. Terus yang benar bagaimana? Tauhid yang benar seperti apa? Kalau bukan Allah, kalau bukan pertolongan Allah, maka aku tidak bisa membantu majelis itu. Kalau bukan pertolongan Allah, aku tidak bisa kerja. Kalau bukan pertolongan Allah, kita tidak bisa makan. Itu tauhid yang benar. Bukan kalau kada aku yang kerja, tidak makan di rumah nih. Ada seperti itu? Ada pasti. Kalau bukan saya di sini tidak beres urusan. Kalau bukan saya, itu syirik khafi. Kalau dia tidak mengembalikan kepada Allah yang maha, maka dia syirik menduakan Allah, menduakan kuasa Allah, menduakan iradat Allah, menduakan sifat-sifat Allah. Maka orang yang tidak belajar tauhid pasti kena ini, kata Imam Haddad. Terakhir, cukup sudah setelah?
Cukup sudah ini. Apa yang kita bahas tadi? Itu fardu ain yang kita bahas. Fardu per individu, perorangan, seorang gubernur kah, bupati kah, presiden kah, siapapun dia, wajib menuntut ilmu karena fardu ain, fardu per individu, perorangan. Kalau sudah mukallaf, apa mukallaf itu? Akil, dia berakal. Baligh, dia baligh. Bulughud dakwah, sampai dakwah Islam kepadanya. Yang terakhir keempat, sahihul hawas, sehat jasmaninya, terkhusus mata dan telinganya. Karena dua ini yang merespon pelajaran. Cukup empat ini maka disebut Anda mukallaf. Sampai pada batasan mukallaf maka fardu buat Anda, wajib buat Anda belajar fikih, tauhid dan tasawuf. Sekarang Anda sudah punya. Berakal, iya. Balik, iya. Sampai dakwah, naam. Sehat, naam. Berarti Anda mukallaf. Pertanyaannya sekarang, sudahkah Anda menuntut ilmu? Sudahkah Anda belajar fikih? Sudahkah Anda belajar tauhid? Sudahkah Anda belajar tasawuf? Ibu-ibu bagaimana? Sama. Maka tidak ada alasan untuk kalian di dapur, untuk kalian memelihara anak dan seterusnya, tidak ada alasan. Tetap fardu bagi kalian, ibu-ibu. Tidak ada yang berbeda di sini. Dan jawab masing-masing, nih bawa pulang semua. Apakah Anda sudah belajar? Maka kalau Anda tidak belajar, itu menjadi tanggungan Anda sekalian, kita semua di hadapan Allah. Yastaghirru ala dhimmatih. Semua menjadi tanggungan kita di hadapan Allah. Dan kalau sudah di hadapan Allah, apa alasan yang mau kita kemukakan? Apapun itu tidak akan diterima oleh Allah. Apapun tidak akan diterima. Bahasanya lagi sudah cukup sudah. Kata Allah, bukankah sudah aku beri kesempatan hidup di dunia, sudah aku beri peringatan, Rasulku, Nabiku, ulama dan seterusnya sudah mengingatkan kalian. Ini kita nih saling mengingatkan. Bukankah sudah diingatkan? Malam ini bukankah sudah diingatkan? Kalau Anda tidak mendengar, sampai Anda tetap berleha-leha, tidak mau belajar ilmu, tanggung sendiri Anda akibatnya. Tidak ada yang akan bertanggung jawab di sana. Dan kita di alam kubur sendiri mempertanggungjawabkan amal ibadah kita. Maka ayo cepat, ayo bersama-sama tuntut ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. Itu hadis Rasul. Dari buayan sampai ke liang lahat. Tidak ada kata cukup. Itulah kita di dalam menuntut ilmu, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Persatuan kesatuan kita kaum muslimin kuatkan lagi. Ayo saling bantu membantu di dalam majelis ilmu, di dalam pondok pesantren. Saling satu kita. Bahu membahu, pondok ini, pondok itu, majelis ini, majelis itu. Jangan bermusuhan. Cukup sudah orang-orang kafir memecah belah kita. Cukup orang-orang komunis memecah belah kita. Jangan sampai kita terpecah belah. Apapun kita, dari pondok pesantren manapun kita, semua pondok-pondok pesantren bersatu. Ulama-ulamanya bersatu, santri-santrinya bersatu. Semua menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Salah dan khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memang yang buruk dari kami. Dan mudah-mudahan semuanya, kita semua tempat ini, mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat ini kecuali diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan tidak diwafatkan kita ke dalam keadaan
husnul khatimah ala millati Rasulillah SAW, dan mudah-mudahan tidak diwafatkan kita, tidak ditempatkan kita kecuali dalam surga Firdaus al-a'la. Ala hadhihi niyyah wa kalimatan salihah wa ila al-habib sayyidil bariyah. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.